Singapura. Ya. Singapura. Singapura ini ya. Ada suara klakson mobil di sini. Dari sini langsung kenal kok nggak ada. Bandara. Jangan ini ya. Waktu kita waktunya ngepas. Dan Merlion itu sehubungan dengan hari kemerdekaan Singapura. Setiap hari Sabtu jam 2 siang dan seterusnya mereka tutup untuk latihan kayak kita 17 Agustus upacara gitu. Jadi dari sini kita ke Terminal 1 foto, Terminal 2 foto, langsung kita ke Merlion sebelum dia tutup untuk latihan ya. Jadi mohon kerjasamanya ya. Tepat waktu maksudnya Bu. Jemput kan. Oh, ke bandara dulu. Bandara Singapura. Kalau mau foto bareng-bareng terus cepat-cepat. Kita foto bareng dulu. Pokoknya kalau turun foto bareng. Saya Foto bareng. Gimana kalau tinggal kota di sana? You need to sit down. Please duduk. Ya, takut nanti Uncle Ahmad ngerem you terbang dari Superboy. Uncle tak nak lihat itu. Okey, you duduk Nanti kita ngobrol, okey bro. Nanti you boleh duduk depan pula, okey? Kalau nak lihat pemandangan. Soalnya dia penasaran lihat itu pesawat di kiri, ada tadi satu yang baru lewat. Jadi di kita ini saat ini kita berada di titik paling timur, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk tambahan informasi, kita berada di titik paling ujung timur. Tanah Merah ferry terminal di timur, makanya nggak jauh dari bandara. Kita punya 4 terminal di Changi, mau 5 mungkin 4 tahun atau 5 tahun lagi. Tapi untuk sementara baru 4. Keempat hanya penerbangan internasional. Kita tak punya domestik, yang ada naik turun. Penerbangan domestik naik turun, tak sempat terbang ke mana-mana. Batam aja nggak bisa kita penerbangan, ya kan? Harus menggunakan ferry, kapal ferry atau dari laut. Batam, Bintan dekat dengan kita, Kepri yang paling dekat dengan kita. Kemudian satunya lagi Malaysia pastinya. Kalau laluan darat kita ke Johor, provinsi paling selatan Malaysia, itu hanya jarak waktu 2 jam maksimal. Tapi bukan Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur masih UCC lah. ya, look CC. You want which color? This color, that color. Later I take for you. Terus kita pikir, apalah Inggrisnya kok bisa. Misalnya Singapura keren-keren, kok Inggrisnya hancur-hancur kayak begini. Nah, itu uniknya Singapura. Jadi sesuatu yang mungkin membuat kita lebih percaya diri, supaya Inggrisnya nanti you just talking. No problem. Oke. Pantai wisata. Nah, ini baru kelihatan pantai wisata. Sebetulnya Singapura ini lingkarannya pulau. Jadi kita ini pantai wisata umum. Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau mungkin pernah dengar informasi sebelumnya, seminggu yang lalu ada minyak tumpah dan laut berubah warna, airnya semua hitam sampai dengan di Pulau Sentosa. Ini sudah mulai dibersihkan, sudah oke sebagian, tapi masih lagi tetap ada yang dilakukan di sini. Makanya kita sebelum minyak tumpah pun orang Singapura datang ke pantai yang ini, lihat dulu kondisi airnya seperti apa. Takutnya sebelum masuk peti keluar lain color. Problem ni. Before you go in, okay. After you come out, who are you? I'm Avatar. Apartemen kalau buat Said ini mahal. Lapangan apa namanya ini? Yang mana? Ini East Coast Park gitu. Yang ini East Coast Park, sebelah kiri ini East Coast Park. Nah, kalau yang di kanan tadi lihat, ini semua apartemen. Apartemen sifatnya lebih swasta, Bapak Ibu. Jadi swasta maksudnya kalaupun disewa per bulan itu paling kecil minimal per bulan di antara 5 sampai dengan 7 ribu dolar wang Singapura. Kalau dikali 10 berarti sebulannya 50 sampai 70 juta sewa. Kalau beli ya sebulan, tidak ada pecahan yang lain yang terlalu banyak seperti seluas-luasnya Indonesia. Kalau untuk kita hanya cukup utara, selatan, timur, barat kita aja. Nah, ini pemandangan, kalau yang mau rekam boleh, yang di kiri jalan sudah mulai kelihatan pemandangan apa aja bagus. Kalau yang mau rekam lihat pemandangannya. Kalau kawasan perairan kita yang ada di bawah ini bekas air laut, Bapak Ibu, yang sudah disulin.
Air ini tadinya air laut sudah disulin. Buktinya sudah terpisahkan antara air laut dan juga air tawar ini dengan ada pembendungan. Tadi dibendung jambatan itu. Pertama dibikin pembendungan untuk supaya tidak banjir karena Singapura datar. Jadi takutnya kalau banjir. Tapi begitu sudah dibendung, kenapa enggak kita sekalian aja sulin? Siapa tahu kalau besok buat tambahan. Kelihatan gedung yang lala. Ini namanya Singapore Flyer, Bapak Ibu. Gedung warna hijau putih ini khusus untuk persiapan balapan mobil F1. Kan ada yang ikut balapan mobil. Ini pit stop. Nah, ini daerah pit stop. Singapura tidak punya sirkuit khusus. Hanya jalan umum yang bertukar menjadi sirkuit pada saat acara tersebut. Belum, nanti kita turun baru masuk. Nah, ini kita masih di atas. Jadi nanti kita turun ke bawah. Kalau kita cari tahu langsung jalan yang dipakai buat F1 ini, yang di bawah lihat ada pagar-pagar, kemudian ada lampu-lampu. Itu ada tiang-tiang lampunya di situ. Karena acaranya malam hari, Bapak Ibu. Persis Monaco, cuma perbedaannya Monaco siang, kalau di kita balapan mobil F1 malam. Itu setiap bulan September. Ini agak sedikit sudah mulai banyak mobil karena ada beberapa jalan yang ditutup khusus untuk beri ruang setiap Sabtu persiapan untuk ulang tahunnya kita di bulan Agustus. Kita beda 1 minggu dengan Indonesia. Ulang tahun Singapura tanggal 9, Indonesia 17. Kalau di kita persiapan untuk parade untuk ulang tahunnya kita tuh udah 2 bulan sebelumnya. Jadi setiap Sabtu ada seperti ini. Jadi ini masuk macet lah. Kalau untuk orang Singapura ini udah hitungannya macet, Bapak Ibu. Kalau orang kita tuh tak lama seperti di Jakarta, biasanya kan berjam. Tapi kalau kita 15 menit, 3. Itu baru buka pintu tutup. Setiap 200 meter naik. Setiap pemberhentian di lampu traffic naik. Nah, itulah makanya tuh udah dekat terus, lihat lagi itu kan gak paling stress. Because it's expensive. Kita hanya sebatas 712 pasnya, 712. Oke, nah ini air terjun, air mancur. Kalau ini fountain of wealth. Air ini bermaksud membawa rezeki. Kenapa saya bilang begitu? Kalau Feng Shui Chinese, Bapak Ibu lihat keluar, gedung ini sudah ditandakan dari 1 sampai 5. Itu ada nomor-nomor gede, 1, 2, 3, 4, dan 5. Di tengah-tengah ibaratnya tapak tangan kita. Kalau saya tanda tangan seperti ini, airnya turun, kita menggenggam, berarti good money, good luck. Chinese Feng Shui di Singapura, biarpun kita bukan Chinese, tapi kepercayaan memang langsung, apalagi dipraktekkan dari pemerintah. Jadi setiap pembangunan atau mungkin ada proyek-proyek tertentu, itu pasti ada hitungan Feng Shui-nya di situ langsung. Bermula dari keuangan kita. Kalau sempat nantinya Bapak Ibu punya recehan koin, ada pegang $1 juga masuk ke koin hoki. Karena koin $1 itu berbentuk 8, ada seginya 8 juga angka favoritnya orang Chinese. Warna emas juga seperti itu. Nah, ini kita di depan belokkan ke kanan, kita masuk ke sirkuit F1. Sebentar kita belokkan ke kanan, kita sudah berada di sebagian sirkuit. Jadi tadi kan di belakang sana, sebelah sana, dari mobil tancapnya keluar dari ujung kiri langsung. Nah, ini jalan umum. Boleh Bapak Ibu bayangkan, coba bayangkan kiri kanan ini aja space untuk balapan mobil. Mesti menjadi pertanyaan, jalannya seperti ini Said? Tidak, kita aspal dulu. Jadi sudah kita aspal, jalannya sudah smooth, licin, smooth, everything okay, baru kita pakai balap. Setelah itu hapus lagi, balik lagi ke yang seperti ini. Jadi acaranya cuma 3 hari aja setiap bulan September. Itu balapan mobil. Ditutup, ya aksesnya ditutup, jalan ditutup kiri kanan, kanvas, pagar kanvas hanya untuk pembeli tiket. Tapi yang masalah untuk hotel-hotel yang ada di sederetan kanan kita ini, nonton nggak nonton tetap kena bayar karena kelihatan langsung dari kamar. Jadi charge-nya sudah masuk ke tarif hotel. Nah itu dia. Ini gedung Duren, kalau dari bus mungkin nggak kelihatan sebetulnya. Ya gedung ini untuk acara kebudayaan, terus untuk konser-konser juga kita pakai, namanya Esplanade. Durinya terbuatkan dari aluminium, setotal dan juga gedung konser musical. Oke, persiapannya kita sudah mendekat dengan patung singa, sudah kelihatan dianya. Patung singa sudah kelihatan. Ya, jadi kita siap-siap, kita turun untuk kita foto-foto di patung singa sebentar. Paling nggak kita habis waktu mungkin sekitar kurang lebih setengah jam, balik lagi.
balik lagi kita ke bus. Nanti akan saya informasikan berikutnya kita kemana. Hai guys, Singapura. Tapi ini. Hey, halo guys. Ini putar tapi. Apa? Tapi. Tengok kamera, tengok. Ya, mari. Ketuanya sampai priode lah, atau priode lah. Iya, dengan gaya kacamata yang sangat khas ya. Iya. Tanggapannya Inang, tidak selesai Singapura. Lebih mengalang so. Iya, meski kaki sudah tidak sekuat kita ya. Semangat tetap menyala. Bagus kerja. Gula pun bagus. Mana makan dia? Oh, banyak lagi waktu jalan di Maswa. Di Singapura. Polisi nggak ada kegiatan di sini pinggir jalan. Mana ada polisi? Kalau di kampung kita di pengendara itu kapan? Waktunya kita aturkan untuk mungkin setengah jam lah kurang lebih. Itu pun plus minus 30 minutes itu karena hitungan untuk pilih-pilih sedikit, untuk bayar-bayar antri langsung. Buatan yang rendahan ada bunga-bunga yang berganti musim. Jadi setiap 3 bulan sekali ada waktunya tulips, ada waktunya anggrek. Jadi khusus untuk tumbuh-tumbuhan yang tidak kuat dengan cuaca tropis. Jadi di dalam itu dikasih AC serba adem dingin. Jadi khusus untuk bunga-bunga seperti itu. Rangka-rangka pohon yang kita lihat di belakang tadi yang warna-warna ungu itu dikasih lampu-lampu kalau malam hari. Setiap ya malam ada pertunjukannya jam 7.45 dan juga 8.45. Kalau biang lala ini sekali putar 48 menit, settingannya 48, ketinggiannya 158, kapsulnya ada 28. Itu namanya Singapore Flyer Bapak Ibu. Yang merasa takut dengan ketinggian nggak merasa karena putarnya memang pelan banget. Harga tiket untuk sementara nanti lah pegang lah nang ke situ ah. Nang. Iya.
Siapa yang seksi? Seksi tak apa, seksi jangan. Okey, belanjaan yang barusan dapat dari Bugis, ini sekadar saran untuk Bapak Ibu. Kalau boleh diperkemaskan jadi satu, jadikan satu. Maksudnya kalau kantongnya ada 2, ada 3, jadikan satu. Soalnya nanti di pelabuhan ada proses X-ray, jadi biar nggak repot ngambil-ngambilnya. Kalau masuk ke mesin X-ray-nya satu, nanti ambil lagi susah. Jadi biar di nggak apa-apa, itu aman. Kalau boleh ditas juga nggak apa-apa. Oke, so aman seperti itu. Nah, kita masih lagi 2 pemberhentian dengan waktu kurang dari 1 hour. Jadi kita nantinya di Orchard ini udah ya macet sih sebetulnya. Jadi waktu kita lihat ini kondisinya memang seperti ini. Yang khusus dari Universal langsung ke pelabuhan, hanya cukup 1 pemberhentian untuk kereta. Cuma kesepakatannya kalau sempat kita menggunakan train, berarti setibanya kita di Universal jangan ada apapun tertinggal di bus. Nah, jadi nanti saya akan ingatkan lagi. Jadi semua belanjaan harus dibawa bersama karena tujuan kita berikutnya dari Universal dengan cara naik train adalah langsung ke pelabuhan tanpa bus ini. Berarti kita turun di Universal, bus sudah pergi, kita ada selesai. Tapi Kira-kira, ya. kalau di Orchard masih bisa tinggal barang kan? Orchard oke. Orchard Yang masih. terakhir lah Yang nanti. terakhir nanti betul Ibu. Karena mau naik, Karena- naik monorail. Nah, tapi nantinya, maksudnya nanti sampai di Universal. Kalau untuk sekarang nggak usah. Sekarang belanjaan masih tinggal di bus karena kita tujuan di Orchard, foto sebentar dan ice cream. Nah, oke, right. Rasa apa ya? Rasa durian, rasa sayangi, rasa durian, rasa mangga, coklat chip, rasa mint, apa lagi? Rasa raspberry, coklat murni, rasa jagung. Ya Allah banyaknya. Jadi ini jadi otak nih, jadi running mikir es krimnya rasa apa? Rasa sayang. Lepas dapat es krim baru nyanyi. Favorit biasanya durian lah, biasanya suka yang rasa durian. Itu yang biasanya suka kacang merah dengan coklat chip ya, coklat chip yang putih. Ya itu biasa 3 itu. Ini kita di dekat perkampungan India. Kalau di kita itu mungkin satu-satunya perkampungan tidak bersifat tradisional, tapi cukup hanya kita ada patokan beberapa pertokoan-pertokoan sesuai dengan kebutuhan suku masing-masing. Jadi ada pun kalau setiap kita ada perayaan-perayaan tertentu, jadi setiap kawasan etnis ini akan dikasih dekorasi sebelum 1 bulan, biasanya minimal 1 bulan sebelum perayaan. Jadi kalau untuk di daerah Bugis, untuk yang Lebaran, untuk yang ini di Pavali, kemudian Orchard, sebentar kita sampai di Orchard itu biasanya pas Natal. Natal baru dihias dengan dekorasi dan ornamen Natal sepanjang jalan yang hitungannya mungkin kurang lebih 5 kilometer. Itu Orchard Road. Itu memang setiap tahun. Imlek juga. Sekalian, yes betul. Imlek juga Ibu. Imlek lebih ramai lagi kalau di Chinatown. Chinatown juga ada. Chinatown juga ada. Chinatown lebih enak lagi. Ini kita lewat jalan umum, antara jalan umum yang lama. Ini masih banyak kerjaan untuk tambahan rel kereta. Jadi itulah konstruksi di Singapura ini nggak pernah habis-habis, apalagi proyek sempat tertangguh gara-gara COVID. Jadi ini baru balik lagi, baru sekarang dimulai lagi. Kalau gedung yang warna abu-abu di kanan ini sekarang tambah informasi Bapak Ibu, ini bekas rumah sakit khusus untuk ibu-ibu melahirkan. Dan tadinya kalau sekarang sudah diambil dinas untuk jalan raya, maksudnya untuk pembangunan jalan, untuk MRT. Kalau saya lahirnya di sini, di gedung ini. Sekarang dipakai dinas yang lain. Sekarang kita sudah punya yang baru. Nah ini yang warna putih. Elizabeth Mall, Rumah sakit Elizabeth di Orchard. depan Orchard itu ya. Ya di depan Paragon di belakang itu. Nah, ini rumah sakit yang baru untuk ibu-ibu melahirkan. Khusus untuk Women and Children Hospital. Singkatan dari panjangan rumah sakit ini kita sebutkan kalau K, Inggrisnya kan K. Jadi ini KK Hospital.
Nama panjangannya dari Kandang Kerbau Hospital. Orang Singapura kalau melahirkan atau dilahirkan di sini tak ada yang akan sebutkan panjangannya. Pasti semuanya sebut singkatan saja karena takutnya disalah anggap lahir di kandang kerbau bukan di rumah sakit. Historis lah, mungkin lahan sebelumnya. Jadi nama rumah sakit sampai ke hari ini ikut dengan nama tersebut. Jadi kalau saya lahir di sana, saya bilang I'm born in KK Hospital. Saya tak akan bilang ke bapak ibu I am born in Kandang Kerbau Hospital. Tak ada kegiatan. Ini baru kelihatan pom bensin. Baru ketemu pom bensin. Karena pom bensin sengaja didekatkan dengan kawasan perumahan, tidak di tengah-tengah kota. Alasannya supaya warga yang punya kendaraan pribadi lebih siap siaga sudah isi. Karena sifatnya kalau dadakan mobil berhenti di pinggir jalan, kalau benar-benar mogok berarti tidak. Kalau benar-benar mogok bisa aman, oke. Tapi kalau karena gara-gara kehabisan bensin, itu akan dapat surat cinta dari pemerintah karena dianggap lalai dengan tanggung jawab sendiri. Begitu juga dengan polusi udara, polusi suara. Biarpun polusi udara tanpa bapak ibu lihat asap yang keluar dari mobil, makanya aturan yang tadi waktu kita di parkiran memang ada tempat-tempat yang khusus. Kenapa relatifnya itu alasannya banyak yang komplain. Jadi saya tak merokok tapi saya ikut bau rokoknya itu nempel di baju, nempel di rambut. Jadi kalau di klub malam, diskotik, minum di dalam, rokok di luar. Setiap minum rokok di luar, tepar tidur di situ sampai pagi. Ini parkiran kita. Nah, ini contoh misalnya parkiran. Tidak ada tukang parkirnya karena memang semuanya sistem aplikasi, Bapak Ibu. Jadi kita akan download aplikasi untuk pembayaran parkir langsung saja. Untuk berapa jam ada bacaan-bacaan tertentu. Karena beda tempat parkir, beda tarifnya. Dan parkiran yang tersediakan buat motor itu sangat sedikit bilangannya. Very limited. Itu lebih banyak yang tersediakan untuk mobil. Ini apartemen, Ibu. Ya, kita masuk ke daerah Orchard ini tidak ada rumah susun pemerintah, tapi semua apartemen mewah. Ini karena Orchard ini masuk dari bagian elit. Ini kawasan elitnya kita. Jadi 80% tinggal di rumah susun pemerintah, 10% seperti ini, 10% lagi berhenti. Kita banyak ya dari Indonesian turis yang datang Singapura setiap tahun 20 sampai 24 juta orang, Bapak Ibu. 50% setiap kalinya Indonesian tourist. Makanya kadang-kadang saya cakap bahasa Indonesia, tamu macam penasaran. Kadang tamu tanya, Said ikut belajar bahasa Indonesia di mana? Ada les bahasa? Tidak. Saya dipaksakan nonton sinetron Cinta Fitri 700 episode. Itu rahasianya saya belajar bahasanya, Bapak Ibu. Kalau sekarang hari ini nonton lagi tak mau saya, Tuhan. Sakit hati, sebel rasanya, nangis terus atau marah terus, emosi, udah tensi naik. Bosannya masih kuat di rumah, mama aja. Mama sampai mikir kalau yang di TV itu sama persis. Saya bilang kalau kayak begini nggak bisa saya kerja 19 tahun. Saya udah mulai dari 2005, alhamdulillah. Dan jalan waktu sampai sekarang 19 tahun saya guiding. Menjadi pertanyaan, kalau Said ini 19 tahun di lapangan, berapa umur dia? Dari tadi tuh saya tahu, pada pengen tahu umur saya berapa. Sudah 45, Bapak Ibu. Cuma pertumbuhan di keluarga saya agak ada terbatas di ketinggian. Saya tidak bisa bertumbuh ke atas, hanya ke samping dan ke depan. Seharian ini dari tadi scan Said kan. Dari tadi saya tahu tuh scan matanya tuh, lihat turun naik. Ini Said rambutnya putih. Sekarang terjawabkan. Ya, terjawab sudah. Berasa lega? Oke. Ya kan, dari tadi saja. Tidak ada orang lain. Kalau ada pun orang yang sleeping di antara Bapak Ibu, tolong balik lagi jadi satu. Takutnya nanti kalau sudah di atas, waktu kita menunggu kereta kepisah, agak susah. Jadi kita menginginkan kalau semua bisa naik ke satu kereta bareng-bareng. Jadi kita biar bisa bareng-bareng di satu kereta. Makanya itu harus benar-benar dipastikan. Gak apa-apa kita kalau pelan-pelan jalannya juga, tapi tetap kita pastikan orang kita dari yang paling depan dan yang paling terakhir kita saja. So kadang-kadang kita ini very nice, you are very nice. Sleeping 1 you mundur, sleeping 2 you mundur, sleeping 3 you mundur, you bye-bye. Soalnya manis-manisnya kita ini kadang orang sleep masuk aja kita tak nak marah kan, kita mundur. Ada lagi satu sleep lagi kita mundur, tetap aja kita yang ngalah, tak boleh. No, so kita harus together. Untuk kita udah pakai seragam,
So biar kita together aja. Nanti kalau sudah sampai dengan di pemberhentian monorail, kita akan jalan ke pelabuhannya pelan-pelan. Nah, waktu yang kita di sana baru nanti kita informasi lagi. Turis-turis hidup dong mungkin. Memang pulang dong dia. Memang iya. Dan suko na abi na berdeli ni abang go ama. Tidak, si gereja namin itu lumayan sen, angkat. Jadi bawa payung, ada payungnya. Tumigalit do pena si gereja namin tumigalit, angkat. Itu kertasi. Antar ke dalam. Nah, saat ini kita melewati lebih banyak lagi kawasan perumahan elitnya Bapak Ibu. Jadi hala tujuan kita ke Sentosa, kita lihat saat ini pemandangannya kalau di belakang Orchard. Nah, Orchard yang tadi kita datang, Uncle Es Krim itu berada di tengah-tengah Orchard. Jadi Orchard ini hitungannya kalau dari paling ujung ke ujung 5 kilo, kurang lebih ada 5 kilometer. Tadi ada yang tanya di mana rumah sakit Elizabeth. Itu di seberangan yang pertama, rumah sakit Mount Elizabeth. Waktu kita menyeberang yang pertama itu di belakangnya ada yang nama Mall Paragon tuh, kita lewat tadi, ada di belakangnya itu rumah sakit Elizabeth. Itu memang rumah sakit salah satu di antara dua, mereka sudah punya cabang satu lagi, dan ini dua rumah sakit yang terkenalkan dengan warga Indonesia untuk perawatan medikal di Singapura, yang tadinya perlu didamping tour guide karena permasalahan bahasa, tapi kalau hari ini tidak perlu lagi karena sudah ada juru bahasanya di situ, ya sudah lengkap. Jadi kita datang, pasien tinggal lapor ke pendaftaran dan kemudian sesuai dengan bahasa kita masing-masing ada yang ikut. Berarti ada yang dapat kita, orang yang dari staff atau petugas yang dari rumah sakit sendiri. Kalau dulu kita tour guide, kadang ada tamu medikal, kadang ada tamu yang lain-lain karena kita untuk translasi. Tapi kalau sekarang nggak perlu lagi untuk kita damping. Jadi kita lebih ke wisata saja. Semua kawasan perumahan elit, jadi lebih banyak gedung yang tinggi. Ini semua apartemen-apartemen mewah. Jadi kalau di daerah Orchard ini, tapi kalau dirangkakan dari segi harga, di hotel yang ada kapal tadi, itu mall yang di sana tuh paling pertama, paling mahal. Untuk kita sendiri orang Singapura juga, karena di sana memang butik-butik yang lebih mewah. Itu karena di sana yang kita sebutkan lah, maksudnya maunya mulai dari Gucci ke Prada atau mungkin Louis Vuitton dan sebagainya, itu memang tempatnya. Kemudian di keduanya itu Orchard. Kemudian di ketiganya kita masih ada yang namanya Mall Grosir, itu namanya Mustafa. Mungkin ada yang pengalaman pernah di Mustafa yang tadinya 24 jam operasi, tapi sekarang tidak lagi, hanya jam setengah 10 sampai dengan jam 2 malam. Jadi tidak lagi 24 hours seperti dulu. Kemudian dengan Chinatown dan juga Bugis. Ini antara dua tempat belanja. Tadi kita sempat di Bugis. Cuman bedanya kalau di Bugis itu emang dia fokusnya lebih ke souvenir. Jadi kita lihat itu souvenir. Nah begitu kita selesai ke apartemen, mulai nanti kelihatan ada beberapa hotel-hotel mewah juga. Ada hotel-hotel 5 star. Jadi di Orchard itu fokusnya memang untuk belanja. Tapi tidak hanya belanja sebetulnya Bapak Ibu, karena Orchard itu tumpuan anak-anak remaja. Karena di situ pusat hiburan untuk mereka beraktivitas, mungkin nonton bioskop. 24 orang, sekarang tinggal 15 saja. Saya hitung ada 5-6 orang yang sudah tunduk bertafakur. Langsung bangun. Langsung, saya buktikan, tidak Said kepala. Buktinya kita ini sama aja Bapak Ibu. Ini tugas Said karena di depan berbicara. Tapi kalau gantian Said disuruh duduk, ya sama lah kita, sama aja. Saya kalau jadi tour leader, woi, betul-betul loncat. Ahmad punya bus tiba-tiba ada loncat gitu ya, kena. Memang kalau kita pas duduk aja gitu gantian, kalau kayak Kak Marta kan kita kadang-kadang antar tamu juga keluar di Indonesia. Kita pun pengen juga nyenangkan guide-nya itu kan, jadi duduk paling depan. Nggak taunya ini leader. Itu makanya dalam bus dia gini, dia langsung tidur, pingsan. Ya lah, Kak Marta tetap cantik. Oh tak, ini kita happy-happy dengan Rumpi Gang.
Tadi kan kita bilang, kenapa tak keluar dari toilet? Kan sambil bedak-bedak suruh cuci kita. Kau dapat gantungan kunci kat mana? Tak, aku tak dapat. Masa? Aku tak dapat pun. Kami beli 310 loh. Iya, kita beli 510. Ada. Hafal lah, Syed hafal tau. Soalnya kalau inilah ibu-ibu Syed ni, mother Syed ni kadang-kadang macam ada dekat rumah. Ibu dekat rumah tu janji besok kita ke market ya. Okey, bawa troli tak usah. Tak percaya saya. Nanti sampai sana bilang nak beli satu, sampai kat sana beli lebih dari 2 troli. Yang ada ini yang merah-merah, tangan ini yang angkat merah-merah tu kan. Dia bilang, dah mama, bawa beli sikit apapun banyak, tetap troli ini berangkat, ikut berangkat trolinya. Taklah, kadang-kadang tu mungkin pikir-pikirnya masak juga begitu. Kalau seorang ibu masak itu memang tak boleh dibatas sikit-sikit. Ibu itu memang kalau dah tangan dia sentuh kat dapur tu pasti nak masak yang banyak sekali masak. Tapi yang makan tak makan itu dia pikirkan selanjutnya. Ini perubatan Bapak Ibu. Ini kebetulan kita lewat jalan ini rumah sakit pemerintah. Kalau yang ini namanya Singapore General Hospital. Kalau yang tadi saya sebutkan Elizabeth itu private, itu rumah sakit swasta. Kalau untuk rumah sakit pemerintah, kita ada beberapa rumah sakit pemerintah. Cuman ini yang paling pertama dibangunkan pemerintah, namanya Singapore General Hospital atau singkatan SGH. So untuk yang ini, kompleksnya ini lingkungannya sudah lengkap sebetulnya, karena ada untuk donor darah, untuk kanker, untuk mata, untuk gigi, semuanya sudah jadi satu tempat. Jadi kita kalau kontrol atau perawatan tidak perlu berangkat ke tempat yang lain. Cuma satunya, orang kita di Singapura, warga Singapura, untuk perawatan medikal biarpun di pemerintah tidak ada subsidi, bayar langsung sendiri-sendiri. Kecuali makanya kita diwajibkan kalau kita gajian itu ada tabungan medikal di situ. Jadi setiap warga Singapura pasti ada tabungan medikal. Sempat kita mungkin masuk rumah sakit atau kita perlu perawatan tertentu, nah jadi di situ. Cuma perbedaannya mungkin kalau dari harga perawatan atau tarif perawatan khusus untuk warga mungkin jauh lebih murah dari yang warga luar. Itu aja kelebihan yang kita dapatkan. Nah, itu dari situ. So untuk rumah susun juga seperti itu. Nah ini kita lebih dekat lagi, Bapak Ibu kalau lihat di kanan jalan ini lebih dekat lagi dengan rumah susun. Ada kolong yang kosong di bawah tuh, paling bawah kosong. Kalau yang kosong dijadikan aula, maksudnya jadi tempat untuk kita adakan acara. Karena kalau sifatnya di rumah kita tidak ada tuh jemuran tuh tambah lagi nih. Belakang tak cukup sepertinya. Di depan ada lagi. Ibu-ibu kalau suka pot bunga, ini depan aja sikit-sikit lah, tak boleh terlalu banyak. Jadi di bawah ada toko-toko, ada coffee shop, ada laundry, ada salon gunting rambut, ada dokter, klinik dan sebagainya. So kita tak perlu berangkat ke Orchard atau ke Bugis untuk cari sesuatu karena di tempat kita sudah ada. Jadi sepertinya itu. Ini kelihatan kayak masjid tapi bukan masjid. Ini untuk agama Sikh. Jadi kalau pernah nonton film Hindi yang di Amritsar, yang di utaranya India, untuk Indian yang pakai songkok tuh, yang ada star terbang, ini di dia. Cuma perbedaannya Kubah memang sama Kubah, cuma tidak ada bulan bintang dekat atas tuh.